Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1138 Tuan Dio. Thomaskin berkata, "Kamu lebih baik cepat, waktu dan kesabaranku terbatas." Sebentar, Thomaskin akan menemani Jessie Chen membeli rumah, jadi wajar saja tidak ada banyak waktu untuk menunda bersama mereka. Meminta Tuan Dio untuk segera datang, Thomaskin dengan cepat membersihkan dan segera menyuruh mereka pergi. Jika orang lain di ruangan itu tahu apa yang dipikirkan Thomaskin, mereka akan langsung marah. "Kamu gila. Apakah kamu terburu-buru untuk membersihkan keluarga Hua? Kamu pikir kamu siapa?" Vincent yang awalnya mengira bahwa Thomaskin hanya berbicara saja, tetapi sekarang tampaknya Thomaskin benar-benar memintanya untuk menelepon. Vincent yang mengeluarkan ponselnya, mengertakkan gigi dan berkata dengan ganas, "Oke, ini kamu yang menyuruh aku untuk menelepon, jangan menyesal." Setelah berbicara, Vincent yang memutar nomor Tuan Dio. "Kak, aku dipukuli, di hotel aku." Yang memukul Tuan Qin, dia didukung oleh Samuel. "Oke, kamu secepatnya datang." Dalam 3 kalimat, dia menutup telepon. Jika marganya adalah Qin, keluarga Hua mungkin akan waspada. Tetapi begitu mereka mendengar bahwa ada Samuel Duan yang mendukung mereka langsung fokus pada Samuel Duan. Samuel Duan ini adalah orang kelas atas, yang itu Tuan Dio, tidak perlu dipedulikan. Segera, lebih dari 10 orang masuk ke dalam. Ini adalah Tuan Dio yang datang bersama para preman dari keluarga Hua. Di keluarga besar seperti keluarga Hua, pengawal yang mereka angkat sebenarnya adalah preman. Mereka dipekerjakan dengan gaji tinggi, mereka cukup terampil dan berani bekerja keras. Jika mereka benar-benar bertarung, Samuel Duan mungkin bukan lawan mereka. Seorang pria paruh baya berjalan dengan kecepatan tinggi, bahkan sebelum dia mencapai depan, dia segera berteriak, "Siapa yang berani menyentuh adikku? Mencari kematian." Sepatah kalimat membuat Vincent yang segera memiliki andalan. "Kak, ini aku ada di sini." Tuan Dio datang dan melihat Vincent yang dipukuli sampai seperti ini, dan wajahnya langsung penuh dengan amarah. "Lancang. Siapa yang berani menyentuh saudaraku, apakah tidak ingin hidup lagi?" Tuan Dio mengangkat kepalanya, melirik Samuel Duan dan kemudian melirik Thomaskin. Tiba-tiba dia mengerutkan kening, dan merasa sedikit familiar. Thomaskin tersenyum dingin, "Tuan Dio, kamu melihat aku sedikit familiar kan?" Tuan Dio. Mendengar nama ini, semua orang menarik napas. Anak ini sangat berani. Di kota Donghai, siapa yang bertemu dengan Tuan Dio, dan langsung memanggil namanya Tuan Dio? Anak ini berani memanggil Tuan Dio, ini sangat tidak sopan. Tuan Dio melotot, lalu matanya menyipit. "Aku melihat kamu memang sangat familiar, kamu itu siapa?" Melihat Thomaskin selalu merasa familiar. Tapi dia tidak dapat mengingat siapa dia. Orang yang begitu muda, dia seharusnya tidak mengenal. Thomaskin mencibir, "Marga aku." "Qin." Perkataan Thomaskin membuat ekspresi Tuan Dio berubah. Tiba-tiba dia sadar. "Aku sudah tahu, kamu adalah bajingan kecil dari keluarga Qin. Beberapa waktu yang lalu, kamu baru saja membunuh anakku. Aku tidak menyangka kamu masih berani keluar. Kamu sama saja mencari kematian." Beberapa hari yang lalu, Thomas Qin membunuh Brian Hua, itu adalah putra Tuan Dio. Ketika bertemu musuh Tuan Dio menjadi lebih marah, Tuan Dio mengepalkan tangannya, tidak tahan untuk meninju Thomaskin. Thomaskin tersenyum tipis, "Kamu ingin membunuhku? Kamu bisa mencoba." Setelah berbicara, Thomaskin melangkah maju dan mencubit dagu Tuan Dio. Dia mendorong tangannya, dan tiba-tiba dia memasukkan sebuah pil ke dalam mulutnya. Tuan Dio. Sebelum banyak orang memukul dia, pil telah masuk ke mulutnya. Tuan Dio menelan,
dan bau obat yang kuat keluar dari perutnya, tidak tahu apa yang dia telan. Kamu, apa yang kamu berikan untukku? Thomaskin mencibir, ini masih perlu ditanya, tentu saja obat racun. Aku seorang dokter jenius. Kamu seharusnya pernah mendengarkan. Wajah Tuan Dio tenggelam. Dia memang bertanya tentang Thomaskin dan tahu bahwa anak ini sekarang adalah seorang dokter. Kalau dokter memberikan racun, itu jauh lebih hebat dari orang biasa. Aku memerintahkanmu untuk segera memberiku penawarnya. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Sampai sekarang, sikap Tuan Dio masih sangat sombong. Mendengar ini, Thomaskin tersenyum tipis. Dia mengeluarkan pil lagi dari sakunya, meletakkannya di tangannya, dan berkata, "Penawarnya ada di sini." Setelah berbicara, Thomaskin tiba-tiba mencubit dagu Vincent Yang dan memasukkan pil ke dalam mulutnya. Vincent Yang tidak punya waktu untuk melawan dan menelan secara langsung. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Vincent Yang tampak tercengang, dan Tuan Dio mengerutkan kening, wajahnya sedikit berubah. Thomaskin berkata, hanya ada satu penawar, dan itu akan larut di perutnya dalam 30 menit. Setelah Thomaskin selesai berbicara, tempat itu tiba-tiba menjadi tenang. Sekarang mereka mengerti apa yang terjadi. Thomaskin sedang bermain dengan mereka. Obat penawar hanya ada satu, dan itu sudah dimakan oleh Vincent Yang. Mau untuk mengeluarkan obat penawar, bukankah harus membelah perutnya? Hanya punya waktu 30 menit. Jika pergi ke rumah sakit untuk membilas iambung dan memuntahkan, sama sekali sudah terlambat. Ekspresi Tuan Dio berubah, dan dia bergegas ke arah Vincent Yang. "Vincent, muntahkan, cepat. Muntahkan." "Baik, baik." Vincent yang tidak berani mengabaikan, jadi dia menarik tenggorokannya untuk menyebabkan muntah. Obat penawar Thomaskin juga tidak tahu bagaimana. Vincent yang memuntahkan semua makanan di lantai, tapi dia tidak melihat penawarnya keluar. Tuan Dio melirik waktu, 15 menit telah berlalu. Tidak mungkin, jika ini terus berlanjut, aku khawatir akan terlambat. Setelah Tuan Dio mengucapkan kata-kata ini, wajah Vincent yang tiba-tiba menjadi sangat jelek. "Kak Dio, apa maksudmu?" Tuan Dio tampak serius dan berkata, "Hidupku lebih berharga dari hidupmu, aku harus mengorbankan kamu." Wajah Vincent yang sangat jelek, "Kak Dio, Kak Dio. Kak Dio, kau tidak bisa melakukan ini padaku." Tuan Dio mengedipkan mata pada pengawal di belakangnya, dan berbisik, "Tahan dia." Beberapa pengawal bergegas dan langsung menekan Vincent yang ke tanah. Wajah Vincent yang tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat, dan dia berjuang beberapa kali. Kak Dio, apa yang kamu lakukan? Kita adalah saudara sehidup semati. Aku sudah menyelamatkan hidupmu saat itu." Tuan Dio menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Kamu telah membicarakan masalah ini seumur hidup. Aku sudah memberimu status hari ini. Aku telah membalas kebaikanmu kepadamu. Aku tidak bisa berhutang budi padamu seumur hidupku, sekarang giliranmu untuk berhutang padaku." Setelah berbicara, Tuan Dio mengambil belati dari sakunya dan berjalan menuju Vincent Yang. Wajah Vincent yang sangat jelek, dan dia berjuang mati-matian. "Tuan Dio, kamu berani menyentuhku. Percaya atau tidak, aku akan membocorkan semua hal kekacauan yang kau lakukan." Vincent yang juga tidak takut pada Tuan Dio ini, begitu dia terluka, itu tidak baik bagi siapapun. Ketika Tuan Dio mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi jelek seperti mati. "Vincent, kamu mencari kematian." Setelah berbicara, dia menusuknya. Vincent yang memutar tubuhnya dengan putus asa, tetapi para pengawal ini tidak menahannya, berbalik, dan pisau itu menembus perut bagian bawahnya. Vincent yang mendorong dengan keras, dan pisau membelah perutnya. Tiba-tiba Tuan Dio keluar. Vincent yang mengambil belati. Dengan cepat, saat ini perutnya dipotong dan darah dari ususnya sudah mengalir keluar. Adegan itu cukup berdarah,
Tapi siapa ada sedikit orang yang punya akal sehat tahu bahwa tidak fatal jika darah usus mengalir keluar, bukankah itu hanya sayatan di perut? Vincent yang menyambar belati itu, langsung menusuk dengan tajam ke jantung Tuan Dio. Kamu benar-benar mencari mati. Vincent yang kesal, kalau bukan dia yang mati, pasti harus dia yang mati. Bagaimana bisa seorang saudara saling melawan? Tuan Dio memiliki pisau di dadanya, juga dengan ekspresi yang kejam. Dia mengeluarkan pisau dengan enggan dan menusukkannya ke leher Vincent yang dengan punggung tangannya. Vincent yang ditekan oleh beberapa pengawal dan tidak bisa bergerak sama sekali, pisau ini langsung membunuhnya. Rangkaian tindakan ini terjadi sangat cepat, yaitu, dalam beberapa detik upaya, Vincent yang terbunuh, dan Tuan Dio mendapatkan pisau di dadanya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.